Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita kelanjutan dari cerita horor yang sebelumnya, yang berjudul Ragini MMS 2. Film yang diperankan oleh Mbak Sunny Leon ini menceritakan tentang kisah pembuatan film yang terinspirasi dari kisah nyata Ragini di film yang pertama. Nah, ketika membuat film horor mesum di Villa Angker, yang dimana Ragini asli diculik oleh Demit, kru film dan bintang-bintang film yang lain mulai merasakan gimana kesereman tuh villa. Dah, nggak usah pakai lama. Kalau kalian belum nonton film yang pertama, Om taruh linknya di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe dulu, biar lebih afdol. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sana dikurung orang-orang yang kadar gilanya sudah maksimal. Ada orang yang kalah pemilu, ada orang yang kalah ngeslot, ada orang yang salah nebak togel, bahkan ada yang pernah diculik sama alien. Di salah satu ruangan terlihat ada seorang pasien yang mencakar-cakar tembok bangsal. Ternyata orang itu adalah Mbak Ragini. Yang gak kenal Mbak Ragini itu siapa? Lihat film satunya dulu aja ya. Gak lama dia langsung merasakan ada sesuatu yang datang ke bangsalnya. Nah, baru mulai aja kok udah keluar demitnya ya. Gak cuman keluar demitnya, Ragini juga mendengar suara yang serem banget. Kodok, duh bikin kaget baik. Di lain tempat diperlihatkan produser dan sutradara kondang India yang sedang melakukan konferensi pers. Ternyata Rock hendak membuat film yang diambil dari kisah Ragini. Yang lebih kerennya lagi, untuk mendapatkan film horor beneran, Rock hendak melakukan syuting di lokasi villa asli Ragini disekap oleh Demit. Nah, untuk menarik penonton, dia bermaksud membuat film horor gendal-gendul. Dan yang menjadi peran utamanya, siapa lagi kalau bukan Mbak Nenen gendal-gendul, mantan bintang film bokep, Sunny Leon. Joget sek lah. Setelah pas joget-joget manja, Rock hendak menemui Sunny di ruang ganti. Bentar, kok bagus ya pemandangannya. Karena tau diintipin sama Rock, Sunny jelas saja ngambek dong. Gak lama, datang lagi mas-mas ganteng yang mirip sama Om Ewok. Orang itu adalah Satya Kumar, seorang novelis, dan saat ini akan menjadi penulis naskah di film Ragini ini. Di sini diperlihatkan, bila Satya itu orangnya cool banget. Mungkin dia satu-satunya orang yang berani nolak salaman sama bintang gendal-gendul terkenal sekali Mbak Sunny ini. Satya bilang kalau dia tuh lagi sibuk. Jadi kalau nggak ada yang penting-penting amat, ya jangan manggil-manggil ngapa. Di tempat lainnya diperlihatkan seorang mas-mas yang bernama Karan. Dia berani banget datang ke Villa Demit malam-malam sendirian. Ternyata dia adalah kameramen yang ditugaskan oleh Rock untuk survei lokasi dulu sebelum proses syuting besok. Tanpa takut, dia langsung menyusuri itu rumah yang dari luar aja kelihatan serem banget. Tanpa dia sadari, ternyata langkahnya sedang dipantau oleh sosok kasat mata. Tetapi dia mah cuek aja. Bahkan dia sampai di kamar di mana Ragini diborgol-borgol di film pertamanya. Bangkainya, bukannya takut, dia malah sengaja rebahan di sana. Dan yang lebih bangkainya lagi, dia malah masukin tangannya dan remas-remas kantong menyannya sambil nonton film Ragini yang asli. Pas lagi duduk-duduk sama Uday. Tetapi tiba-tiba lemari di kamar itu terbuka sendiri. Pas pengen mengecek, tiba-tiba dia langsung entar. Syukur udah tahu rumah Demit malah colek. Di saat yang bersamaan, terlihat Sunny yang datang ke rumah sakit jiwa Ragini disimpan. Dia pengen menemui sosok Ragini yang asli untuk melakukan pendalaman karakter. Tetapi pada saat masuk ke bangsal Ragini, terlihat Ragini yang ngongkang-ngongkang kaki dan berkata kata-kata yang aneh. Pada saat Sunny mengatakan kalau dia akan memerankan film yang terinspirasi dari Ragini, Ragini langsung berkata, Jangan, nanti kamu maek. Dia ada di sini. Tolong aku. Tiba-tiba suara Ragini berubah menjadi berat dan dia berkata, Aku bukan penyihir. Aku tidak membunuh anak-anakku. Semua akan mati. Dan Ragini pun langsung mendorong Sunny sampai mental. Gak cuman itu, dia juga langsung mengambil tongkat besi. Om kirain dia akan membunuh Sunny, tetapi dia malah menikam lehernya sendiri. Untungnya penjaga cepat-cepat datang ke ruangan itu.
Keesokan paginya, Ibu Ragini memohon kepada dokter. Dia bilang kalau Ragini itu tidak gila, dia itu kesurupan. Tetapi dokter gak mau mendengarkan itu. Tak lama datang dokter cakep yang belahannya kelihatan menggiurkan. Dokter Melano itu berkata kalau dia percaya dengan apa yang dibilang oleh ibunya Ragini. Dia juga akan mencari cara agar Ragini bisa disembuhkan. Setelah itu, Ibu Ragini nanya ke suster. "Sus, itu siapa sih?" Suster bilang kalau dia adalah dokter psikiater terhebat dari Amrik. Tetapi dia tuh aneh banget. Dia nggak mau memeriksa pasien kalau bukan keinginannya sendiri. Dan kasus yang diambil juga adalah kasus yang nggak bisa dijelaskan oleh dunia medis. Di tempat lain diperlihatkan Rock yang menjemput Sunny untuk cek lokasi syuting. Ternyata Satya juga ada nongkrong di dalam mobil. Intinya mereka bertiga langsung menuju tempat lokasi syuting. Tetapi di tengah jalan, Sunny meminta berhenti dulu pas dia ngelihat sebuah pelang peringatan. Ternyata di sana tertulis kalau kawasan yang akan mereka tuju adalah kawasan yang sangat dilarang untuk dimasuki pada malam hari. Di sini Ragini udah mulai gak enak nih. Tetapi Rock mah cuek-cuek aja. Dia gak percaya tahayul. Yang penting filmnya bisa selesai dan cuan. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi syuting Villa Angker. Nah, kampretnya, untuk mendalami peran, Rock memutuskan semua bintang film akan menginap di villa itu selama proses syuting. Ketika Satya masuk ke villa itu, dia langsung teringat dengan pesan dari tantenya yang mewanti-wanti jangan pernah mendekati Villa Angker itu. Tak lama kemudian, Satya naik ke lantai atas. Nah, ternyata di sana udah ada artis yang lagi latihan acting yang bernama Monali. Di kamar sebelah juga ada mas-mas narsis yang memajang fotonya di setiap sudut kamar. Kampretnya, dia malah mengira kalau Satya itu adalah pelayan di sana. Dia meminta Satya untuk dibuatkan Indomie telur pakai kornet, pedasnya dikit, kuahnya setengah aja. Tetapi pas Monali mengenali Satya sebagai penulis naskah film ini, jelas aja mereka langsung peres sama Satya, biar porsi tampil mereka lebih banyak di film ini. Tetapi Satya mah gak memperdulikan artis-artis karbitan itu. Gak lama dia masuk ke kamarnya. Tetapi tiba-tiba Mbak Gedal-Gedul datang. Dia bertanya, kenapa Satya dingin banget sama dia? Apa dia punya salah sama Satya? Satya berkata, kalau dia emang dingin banget ke semua orang. Nah, di sini Sunny langsung bilang kalau dia adalah penggemar novelnya Satya. Mengetahui itu, baru deh Satya luluh dan dia mau diajak kenalan sama Mbak cantik Semok Semlohai ini. Di tempat lain, diperlihatkan Mira yang mencari petunjuk tentang kasus Ranggini. Setelah riset yang mendalam, akhirnya Mira menemukan fakta. Ternyata Villa Angker itu dulunya adalah milik pengusaha Lombok kaya raya di India. Selama 100 tahun ini, villa milik Parwadan itu telah memakan korban puluhan orang yang masuk ke sana dan tidak bisa keluar lagi. Konon ceritanya, di rumah itu, Parwadan tinggal dengan 2 orang anak kembarnya, istri barunya dan anak lelaki dari hasil hubungannya dengan istri barunya itu. Tetapi suatu saat, anak kembar Parwadan ditemukan mati dan diduga dibunuh oleh istri barunya yang dianggap sebagai penjelmaan iblis. Sedangkan di villa terlihat Kunal dan Monali yang lagi ngobrol di kamar. Ketika lagi ngobrol ngalor ngidul itulah, tiba-tiba Kunal merasakan sesuatu yang aneh. Kanjut, duh, film serem banget ya. Nah, karena merasa merinding, Monali malah menakutin Kunal yang penakut. Gak lama, Kunal pergi mandi. Tetapi alangkah kagetnya dia, pas di kamar mandi kamarnya, ada cewek yang lagi papung. Ternyata itu adalah si Sunny yang gak pakai babi bu, langsung nyosor tukeran iler sama Kunal. Karena nggak baik buat mata dan si Johnny, Om skip ya. Kalau kalian pengen lihat yang no sensor, nonton langsung aja deh film fullnya. Asik pokoknya. Ketika lagi asik tukeran iler sambil tiba-tiba dia menggedor pintu. Bangke demit. Walah, ternyata si Tanya dan si Kumar, asistennya si Rock yang memberikan jadwal syuting buat besok. Tetapi alangkah kagetnya Kunal pas ngeliat Sunny lagi jalan sama Satya. Lah, kok cepet banget sih pakai bajunya? Kunal yang bingung jelas aja nanya dong, gimana sih bu? Lagi enak-enak main bakpao kembar, malah udah jalan aja sama si Satya. Ayo kita mandi bareng lagi yuk. Mendengar itu, semua pun jadi bingung dong. Nih orang kok mesum banget. Nah pas ngecek ke dalam, ternyata bener di kamar mandi gak ada siapa-siapa. Wah ini baru serem. Pas lagi keras-kerasnya, malah yang ngebuat keras malah hilang. Malam harinya di kamarnya Sunny. Bentar nih, Om menikmati pemandangan dulu sejenak ya. Dah. Sunny yang lagi bobo pulas di kamar, tiba-tiba terbangun karena ada suara yang serem banget dan memanggil-manggil namanya. Sunny, bayar utangmu, bayar cicilan, bayar kontrakanmu, angsuran motor jangan lupa. Karena merasa ada yang aneh, Sunny langsung mencoba mengecek sumber suara. Dengan baju seadanya, dia pun mencoba menelusuri lorong villa itu. Bu, di belakang bu. Sudahlah. Ketika masuk ke sebuah ruangan, dia melihat bingkai foto keluarga yang wajah ibunya sengaja dihapus. Gak lama, Sunny juga masuk ke kamar Ragini yang dulu diborgol. Di sini dia mendengar suara ketawa anak kecil dari lemari di sana. Bah!
Ternyata nggak ada apa-apa. Oh, cok, kue neng cermin. Di lemari itu, Sunny hanya menemukan kecerakan mainan anak kecil. Bah. Keesokan harinya, proses syuting pun dimulai. Tetapi pas lagi adegan syuting adegan borgol-borgolan, tiba-tiba Sunny merasa mual dan pengen hoek-hoek dulu. Anehnya, pas lagi dia hoek-hoek itulah, ada sesuatu yang mengganjil di tenggorokannya. Pas dia mengecek, seperti ada jari yang keluar dari dalam tenggorokannya. Duh, Mbak Sunny bisa-bisanya keselak juga ya. Padahal di filmnya Onono, Om lihat nggak pernah keselak pas lagi ngemot cupa-cup. Sedangkan di saat syuting, Kunal bilang kalau Sunny itu nggak profesional. Baru syuting sebentar aja udah banyak request. Ya emang sih, di film enak-enak emang nggak perlu acting. Yang penting mah teriak-teriak beres. Sialnya, Sunny mendengar semua ucapannya Kunal. Sunny yang nggak terima langsung bilang kalau syuting film Unyil itu juga susah. Nggak pakai lama, dia langsung mempraktekkan mendesah-desah yang membuat semua orang di sana menelan ludahnya sendiri. Celekuk. Setelah proses syuting, Sunny curhat sama Satya. Semua cowok sama aja bangkeknya. Pas ngeliat dia, pasti pikirannya pakai ngeres. Tetapi Satya bilang, nggak semua cowok kok bu. Duh, sorry nggak maksud gitu. Dan mereka pun pandang-pandangan. Nggak lama proses syuting kembali dimulai. Kali ini proses syuting jepalitan di tembok kayak di film pertama. Peran Sunny digantikan oleh Monali. Dia langsung peres sama si Rock biar dia bisa dikasih peran yang lebih banyak. Singkat cerita, Monali pun dikerek ke atas dan langsung dijungkir balikin. Tolong. Ini mah gak ketakutan namanya, Mbak. Lebay. Tolong. Kampretnya, kameramen malah gak ngerekam tulung-tulungnya Monali, tetapi malah ngerekam kebelahannya. Ujuk-ujuk ruangan di sana menjadi kosong. Jelas saja ngeliat ada demit kembar, Monali langsung tulung-tulung beneran dong. Pas ngeliat Monali yang ketakutan beneran, Satya yang sadar langsung meminta syuting dihentikan. Tetapi yang lain malah mengira kalau akting Monali itu keren banget. Kok malah pada seneng ya lihat aktingku? Ya udah deh, kebeneran. Sore harinya rombongan kru langsung pada cabut dari villa karena mereka nggak mau ngambil resiko diemut ubun-ubunnya sama mak lampir. Tetapi Rock dan para bintang film tetap tinggal di sana dan malah membuat api unggun seolah-olah mereka lagi camping di Cibubur. Karena gabut, Sunny malah mengajak Satya untuk mojok. Bentar nih mbak, nggak dingin apa ya pakai baju kurang bahan kayak gitu? Singkat cerita, mereka pun mojok sampai di semak-semak. Modus pakai peluk-peluk segala. Ternyata semesta juga merestui ketika tiba-tiba hujan. Karena suasana mendukung, mereka pun tukeran iler dulu. Kelomoh. Film India nggak afdol kalau ada hujan nggak main hujan-hujanan. Kok kayak mancing-mancing gitu sih ya. Intinya mereka kelebus karena hujanan. Sunny pun langsung pakpung ditemenin sama Satya di bathtub. Dan taulah, nggak mungkin Om tayangin juga kan ya. Keesokan harinya, Mira kembali mencari petunjuk tentang Villa Parwardan. Di koran zaman Londo, dia menemukan sebuah artikel tentang pembunuhan ketiga anak Parwardan oleh ibu mereka. Nggak lama, asisten Mira datang. Dia langsung meminta Nisan untuk mencari semua video tentang Ragini. Malam harinya kembali lagi. Sunny yang lagi bobo sambil pamer gendal-gendul tiba-tiba terbangun. Seperti kemarin, dia pun mendengar suara anak kecil yang lagi bermain. Dan benar aja pas dia mengecek, ada dua bocil yang lagi main kejar-kejaran di dalam rumah. Dengan baju yang kurang bahan itu, dia pun mencoba mengecek. Kui kok serem mukanya. Tetapi anehnya, pas Sunny menghampiri kedua anak demit itu, tuh anak demit kembar malah memohon, "Ibu, maafkan kami, jangan bunuh kami." Dan tiba-tiba, sosok Sunny berubah menjadi serem banget. Pagi harinya, Sunny terbangun dengan gak sadar apa-apa. Tetapi anehnya, tubuhnya nyeri-nyeri gitu, kayak ada memar-memar di seluruh badan. Sebentar, Om tak diem dulu ya, nikmatin dulu aja deh pemandangan pegunungan. Tak lama, tiba-tiba Sunny langsung berubah ekspresinya. Dia ujuk-ujuk malah langsung nyisir rambut gitu. Dan tahu nggak, di cermin muncullah sosok emak-emak yang juga lagi nyisir. Tetapi pas Satya masuk, Sunny langsung sadar. Dan dia bingung sendiri kenapa dia nyisir rambut. Satya mengatakan kalau siang ini nggak ada syuting, diganti malam proses syutingnya. Di tempat lain terlihat Mira yang lagi melihat rekaman Ragini di bangsal yang ngomong nggak jelas. Aku bukan anak-anak dulu membadi suka. Sedangkan di villa tiba-tiba Mbak Tanya langsung buka-bukaan baju gitu. Gak lama Satya juga turun dari lantai atas dan langsung bete pas ngeliat Sunny lagi bangku-bangkuan sama Rocky. Tetapi anehnya Sunny malah nyuekin Satya. Intinya di sana mereka lagi main truth or dare. Nah kalau kalah permainan mereka harus minum dan membuka baju satu persatu.
Karena gabut, Satya akhirnya ikutan nimbrung. Tetapi pas mau lagi pada asik main game dan sama minum congyang, Sunny malah terlihat selalu menatap rembulan. Ketika Monali memberikan pertanyaan, siapa yang pernah membunuh orang buat seru-seruan, tiba-tiba kalau itu cuma kiasan aja. Sunny itu seksi banget sampai orang yang lihatnya serasa mau meninggoy. Nah, karena Monali kalah, Monali mendapatkan hukuman. Pas dia mau membuka bajunya, Rock mengganti hukumannya. Monali harus mencium seseorang di sana. Dan orang yang harus dicium itu adalah si Sunny. Wah, seru nih kayaknya. Gak lama mereka pun langsung tukeran iler. Wow. Sebentar. Kok udahan cepet banget sih? Om baru nyimak nih. Setelah permainan selesai, akhirnya mereka berniat melakukan syuting lagi. Tetapi Rock nanya, kemana para kru? Kok belum pada datang juga sih? Di sini, Kumar meminta Gina untuk mempersiapkan peralatan syuting. Anehnya, pas ngeliat Gina mau ke gudang, Sunny malah mesem-mesem sendiri. Di tempat merah, tiba-tiba bibi pelayan pengen minta izin pulang cepat. Dia beralasan kalau malam ini adalah malam keramat bagi demit. Semua demit di malam ini akan mendapatkan kekuatan lebih. Jadi dia pengen melakukan pemujaan ke dewa biar selamat dunia dan akhirat. Tetapi pas ngeliat rekaman Ragini, bibi mengatakan kalau fix no debat tuh cewek kesambet demit. Bibi juga bilang ciri-ciri orang yang sambet ya gitu itu. Ngomong gak jelas, tetapi aslinya dia ngomong secara kebalik. Gak pakai lama, Meran langsung membalikan rekaman suara dari Ragini. Dan ternyata bener cok. Ragini mengatakan kalau dia bukan penyihir dan dia juga tidak membunuh anak-anaknya. Bahkan Bibi yang mengerti bahasa jadul bahkan menjelaskan kisah yang terucap dari mulut Ragini. Intinya, Om cerita ini. Dahulu kala, kita panggil siapa ya enaknya nih sosok demit, iblis aja deh kali ya. Dahulu kala, Bliss tinggal bahagia bersama keluarganya. Dia juga sangat menyayangi kedua putrinya dari suaminya itu. Begitu juga, kedua anak kembar itu juga sayang dengan adik tiri mereka. Tetapi suatu hari, pas mereka bertiga lagi main petak umpet, nih bocil coba malah ngumpet di sumur. Yang mana tuh bocil akhirnya meninggoy karena kelelep. Bliss yang gak percaya anaknya telah meninggoy, tidak bisa menerima hal itu. Dia pun masih berharap anaknya bisa hidup kembali. Sialnya, tuh dukun ternyata ada dukun gadungan. Ketika Bliss lengah, dia pun langsung menyikat harta Bliss dan kabur. Sedangkan warga yang tahu lagi ada ritual iblis langsung geruduk rumah Bliss dengan parwardan. Ketika udah ketangkep basah, warga pun merajam Bliss dan membakar Bliss hidup-hidup di pohon depan rumah. Di saat itu dia terus berkata kalau dia tidak membunuh anaknya. Ya bener sih gak bunuh anaknya, tapi malam harinya Bliss yang dibakar itu ternyata masih hidup dengan luka bakar yang sangat parah. Pas udah sakratul maut, arwah anak lelakinya tiba-tiba muncul dan memanggil-manggil namanya. Karena dendam kepada warga desa, dia pun bersumpah akan membunuh siapapun yang memasuki rumahnya. Dan Bliss pun langsung menusukkan mainan anaknya itu tepat ke lehernya. Semenjak saat itu, dia pun menjadi arwah penasaran penunggu rumah itu. Kita kembali ke sarang demit. Diperlihatkan Gina yang lagi mencari borgol buat adegan syuting. Kembali lagi nih, pas lagi asik-asiknya mesti ada sesuatu yang ngeganggu deh. Mulai sebel nih om sama film ini deh. Dari dalam koper terdengar suara kresek-kresek kayak kucing minta kawin. Pas dicek, ternyata isinya adalah sebuah handycam. Ujuk-ujuknya lagi, lampu di kamar itu tiba-tiba langsung mati dewek. Anehnya dari layar kamera, terlihat ada sosok lain selain Gina. Dan seremnya lagi, ada sosok orang yang lagi ndekem di pojokan sambil nangis. Ketika dicek, ternyata orang itu adalah dirinya. Dan dirinya itu adalah orang itu. Dan ambolah. Pokoknya sosok Gina itu berubah menjadi serem. Dan Gina pun langsung entet di kelomoh-kelomoh ubunnya sama demit. Sedangkan di kamarnya Kunal, dia langsung kaget pas kasurnya tiba-tiba goyang-goyang sendiri. Pas ngecek ke bawah, nggak ada apa-apa sih. Tetapi pas dia lagi nelongop ke jendela, dia melihat sosok Sunny yang lagi main keluar. Karena kemarin kentang nggak jadi enak-enak sama Sunny, Kunal pun punya niat nakal. Dia pun langsung mengambil balon udara rasa sambal balado dan langsung pergi. Sedangkan di kamarnya Satya, dia melihat berita tentang kematian Ragini. Akhirnya Ragini entet juga karena kemarin menusukkan besi ke lehernya. Satya langsung menelpon seseorang dan ternyata orang yang ditelepon itu adalah tantenya, yang mana itu adalah ibunya si Ragini. Sebulan sepupuan sama Ragini toh. Tantenya bilang kalau Satya hati-hati ya di sana, jangan sampai bernasib sama kayak Ragini. Tantenya juga bilang kemarin Sunny sempat datang ke bangsalnya Ragini. Semenjak saat itu Ragini nggak pernah ngelantur lagi dan semua luka memar di tubuhnya juga hilang. Dan di sini Satya akhirnya pun sadar. Kenapa Sunny tiba-tiba jadi aneh? Ternyata demit Bliss pindah tempat kos-kosan. Jadi sekarang dia ngontrak di tubuhnya Mbak Sunny yang lebih pulen. Nah di dalam hutan terlihat Kunal mengikuti Sunny. Di sana dia menemukan baju Mbak Sunny yang tergeletak. Dan beberapa lama kemudian
dia menemukan kutangnya Mbak Sani yang kayaknya sih ukuran 40D. Melihat ada empang di sana, Kunal pun langsung mengikuti jejak bajunya Mbak Sani yang berceceran, terjatuh, dan tengklemprak di jalan. Dan ternyata benar, dari dalam empang tiba-tiba Sani keluar dengan ya, kucing kok dikasih ikan asin. Kunal jelas aja langsung copot-copot dan langsung ikutan nyemplung dong. Dari balik semak-semak ternyata saya juga ngintipin mereka. Tetapi pas lagi pengen enak-enak di dalam empang, tiba-tiba muncul mayat Gina dari dalam air. Dan dari belakang muncul juga Mbak Gendal-Gendul dari dalam air. Ya udah deh, wassalam tuh Kunal. Melihat itu, Satya langsung menghubungi Rock dan memperingatkan Rock untuk membatalkan proses syuting. Tetapi Rock mah nggak mau. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Mera yang mencoba marahin rumah angker. Tetapi di tengah jalan dia melihat ada bus kuning yang parkir sembarangan. Ternyata pas dicek, di dalam bis itu semua orang udah pada mati dengan cara yang menyeramkan. Kembali lagi ke rumah Demit, diperlihatkan Monali lagi VC sama pacarnya. Karena ribut dengan pacarnya, Monali pun pengen ngerayu Rock karena dia lagi pengen. Sedangkan Rock malah terlihat datang ke kamarnya Sani. Melihat Sani yang lagi duduk anteng, Rock langsung mencoba merayu si Sani. Karena dia apa-apain diem aja, Rock jadi tambah semangat dong ngapain-ngapain si Sani. Tetapi pas lagi asik, Sani malah berubah jadi serem yang membuat Rock langsung mental. Tetapi karena sudah terbawa hawa nafsu, Rock pun gak memperdulikan penampakan Sani tadi dan malah main tindih-tindihan. Sialnya dari belakang Sani keluar deh Demit yang serem, yang muka hancur. Koplaknya, Monali yang udah kebelet pipis enak mencoba masuk ke kamar itu. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika melihat Sani lagi WOT sama si Rock. Bangkeknya, Monali malah pengen join mabar. Litik kakinya. Kok diem-diem baik. Pas ngelihat Rock dia langsung jiper karena Rock ternyata sudah muntah. Dengan sekuat tenaga dia pun mencoba kabur. Sampai di lorong dia bertemu dengan Satya. Sebelum sempat menjelaskan, mereka berdua langsung pada kaget pas Mira ujuk-ujuk muncul di sana. Intinya Mira menjelaskan kalau dia itu adalah Nah, karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka pun mencari-cari tentang lokasi Demit Iblis. Sampai di sebuah lemari yang mengeluarkan suara aneh, mereka pun mencoba mengecek. Ternyata di belakang lemari itu ada ruangan rahasia menuju ke ruangan bawah tanah. Di dalam basement itu mereka pocong. Walah, cuman patung ternyata. Pas lampu dihidupin, mereka juga menemukan kerangka anak kembar yang ditutupin selimut. Nah, di sini Mera mengatakan dia mau membacakan mantra biar arwah jahat Bliss bisa dikirim ke alam baka dan meminta bantuan Satya dan Monali. Tetapi pas mau mulai, Sani yang kerasukan Bliss tiba-tiba nongol dan mencekik si Monali. Di sini mereka mencoba menahan Sani yang lagi kesurupan itu di sebuah kursi goyang. Akan tetapi karena emang tenaganya kayak badak, Satya dan Mera pun sampai dibuat mental. Singkat cerita, pas sudah berhasil diikat di kursi goyang, Mira mencoba membacakan mantra. Tetapi Sani malah ketawa ketiwi dan malah menggoda Satya dengan manja. Beberapa saat kemudian Sani pun mengeluarkan suara yang asli dan dia pun meminta tolong. Tetapi tiba-tiba kursi itu melayang-layang sendiri dan langsung meledak. Duar! Nggak lama Sani pun terjatuh ke lantai dengan empuk. Ya karena ada airbag depan belakang sih. Sialnya pas Monali mau mencoba ngecek Sani hidup atau enggak, Sani langsung melintir kepala Monali sampai muter. Ternyata mereka cuma diprank sama Sani binti Demit ini karena mantra yang dibacakan oleh Mira sama sekali nggak mempan. Nggak pakai lama, mereka pun langsung diserang oleh Sani. Tetapi pas Satya menginjak mainan kelinting-kelinting di sana, Sani langsung mental dengan sendirinya. Mira akhirnya sadar kalau sumber kekuatan Bliss itu ada di benda itu. Intinya setelah rebutan untuk kelinting-kelinting, Mera langsung menghancurkan benda itu. Dan setelah itu, terlihat ada asap vapor yang keluar dari tubuhnya Sani. Selang beberapa lama, Sani pun tersadarkan diri dan langsung didekap manja oleh Satya. Karena udah gak ada kepentingan di sana, mereka pun pergi dari rumah itu. Tetapi pas mau cabut, Mera melihat kursi kuda yang goyang-goyang sendiri. Dan tamat. Wah, gimana film ini sob? Aslinya sih banyak adegan gendal-gendulnya sih. Pokoknya bikin Johnny seneng. Tapi kalau nggak Om skip bisa bahaya deh. Oke deh, gitu aja dulu. Om pamit dulu ya. Jangan lupa kalau kalian suka di share, di like, sama di komen dong. Subscribe juga ya, biar milatihin.